Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita ya di pembelajaran bola voli. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan prosedur dan tata tertib perkuliahan selama 1 semester. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan tim teaching dari mata kuliah pembelajaran bola voli ini. Yang pertama adalah Profesor Dr. Saprudin MPD dan Dr. Randa Erianti MPD. Seterusnya adalah Sepriyadi SPD MPD, Haripah Lawanis SPD MPD, dan Yuni Astuti SPD MPD. Itulah tim teaching mata kuliah pembelajaran bola voli. Selanjutnya saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan selama 1 semester. Yang pertama adalah pihak dari dosen. Pada awal semester saya akan menyampaikan RPS perkuliahan. Kemudian saya mengisi daftar kegiatan perkuliahan sesuai dengan RPS. Selanjutnya dosen harus memeriksa kehadiran mahasiswa dan memberi tugas secara terstruktur kepada mahasiswa. Sementara di pihak mahasiswa, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan secara daring dari pertemuan pertama sampai pertemuan 9, dan selanjutnya pertemuan 10 dan 26 sampai ke 16 dilakukan tatap muka secara praktek di lapangan. Kemudian mahasiswa setiap kali pertemuan wajib hadir tepat waktu pada saat perkuliahan dimulai. Kemudian mahasiswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan dosen, dan mahasiswa dilarang keluar masuk ruang selama perkuliahan berlangsung. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan. Kemudian dia wajib bergabung ke link yang ada di platform e-learning. Kemudian terjadinya pembelajaran bola voli ini berupa perubahan rupa, perubahan bentuk, dan fungsi. Contoh, sebelum pandemi pembelajaran di kelas dan sekarang belajar di rumah. Kemudian adanya transformasi pembelajaran, akan terjadi suatu perubahan bentuk dari sistem pembelajaran, di mana sistem pembelajaran itu sendiri adalah rangkaian dari unsur-unsur materi, kemudian fasilitas, perlengkapan, dan metode pembelajaran. Sementara unsur-unsur materi sebelum pandemi COVID-19 tersebut, yang pertama, materi lebih banyak disalin ke flash disk. Kemudian dosen memberikan buku ajar, lalu mahasiswa belajar di rumah dengan membaca buku tersebut. Materi diperagakan secara langsung di lapangan, karena ini merupakan mata kuliah pembelajaran bola voli. Ya, kita secara belajarnya adalah di lapangan. Sementara pada saat pandemi COVID-19 atau transisi new normal, materi pembelajaran bola voli tersebut, yang pertama materi dikirim melalui aplikasi e-learning. Misal saja Google Classroom, Canvas, WhatsApp kampus, kemudian pengarahan dan komunikasi yang diberikan oleh dosen dengan aplikasi WhatsApp group, kemudian materi diperagakan melalui media YouTube. Sementara fasilitas saat pandemi COVID ini, sebelum COVID ini, Anda pergi kuliah ke kampus dengan naik angkutan umum, sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Kemudian Anda sebelum kuliah dimulai, Anda nongkrong di kantin bersama teman-teman dan memakai wifi gratis. Sebagian besar Anda membawa uang jajan untuk makan dan fotokopi tugas, sementara ruang kelas di kampus dan kalau kita di lapangan, kemudian Anda belajar untuk membuat PR di rumah. Sementara fasilitas saat pandemi COVID-19
Anda akan belajar di rumah, bikin tugas di rumah, kemudian kuota internet tidak berlaku untuk main game lagi, tetapi Anda belajar dengan menggunakan internet di rumah. Kemudian sementara sebelum perlengkapan pembelajaran bola voli ini, sebelum pandemi COVID, seperti RPS, absensi yang harus ditandatangani, kemudian diceklis oleh dosen, kemudian ada catatan tugas dan buku ajar, kemudian dosen menerima laporan kerja mahasiswa, laporan praktikum, kemudian diberikan kertas ujian baik secara tertulis maupun secara praktek, baik itu berupa UTS dan UAS. Sementara perlengkapan pembelajaran secara saat ini atau saat pandemi, Anda akan belajar sepenuhnya sesuai dengan silabus, karena materi yang disajikan dalam e-learning boleh Anda pilih. Kemudian catatan bisa diketik di note atau di Word. Laporan praktikum yang Anda lakukan bisa melalui perangkat tutorial, melalui video YouTube. Kemudian ujian digunakan menggunakan Google Form atau aplikasi ujian online lainnya. Sementara sebelum pandemi, metode pembelajaran kita adalah face-to-face learning di kampus. Kemudian online learning belum maksimal dan tidak semua dosen mengadakannya. Jadi agak sedikit terbatas metode pembelajarannya, boleh dipilih di kampus. Kemudian dosen memberikan ceramah secara langsung, dan di rumah Anda membuat tugas. Baikkah tugas yang diberikan oleh dosen secara diskusi Anda dengan kelompok atau teman Anda, atau individu. Sementara metode pembelajaran pada saat pandemi COVID-19 ini, kita belajarnya secara face-to-face learning di dunia maya, bisa dengan Zoom, Google Meet, dan website. Kemudian online e-learning, seluruh dosen wajib mengadakan pada saat ini. Yang ketiga, di rumah Anda mendengarkan ceramah dosen setiap tatap muka. Bisa secara streaming langsung atau tidak langsung. Kemudian di kampus Anda bisa membuat tugas atau mempresentasikan tugas new normal prediction. Sementara pembelajaran daring pembelajaran bola voli secara online di saat waktu yang sama, Anda menggunakan contoh misalnya Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Kemudian tidak pada saat bersamaan classroom atau Edmodo. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pelaksanaan rencana pembelajaran atau RPS dari pembelajaran bola voli. Yang pertama, mata kuliah ini terdiri dari perkuliahan secara teori dan praktek permainan bola voli yang meliputi pembelajaran bola voli, latihan kondisi fisik, teknik yang ada di dalam permainan bola voli. Kemudian dilakukan oleh mahasiswa selama 1 semester. Pendekatan pembelajaran yang struktur dan sistematis sebagai bentuk persiapan mahasiswa menghadapi praktek pendidikan lapangan dan tugas sebagai pendidik sekolah nantinya. Nah, inilah merupakan deskripsi mata kuliah pembelajaran bola voli yang berbobot 2 SKS. Selanjutnya, pada minggu pertama, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kemampuan yang diharapkan yaitu yang pertama, Anda mampu menjelaskan 4 komponen utama yang diperlukan seorang untuk menjadi pemain bola voli atau atlet bola voli. Kemudian permain bola voli dan faktor-faktor yang menentukan. Nah, sementara metode pembelajarannya dilakukan secara ceramah dan tanya jawab. Anda dari pembelajaran tersebut akan memperoleh pemahaman materi dan kemampuan menjawab pertanyaan tentang komponen-komponen utama yang dibutuhkan dalam permainan bola voli. Sementara pertemuan kedua, Anda mampu mendeskripsikan